Ya Allah ya Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepada ayahanda kami, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang setelah sekian tahun memimpin kami, menjadi perekat bagi alumni. Ya Allah, semua kebaikannya tambahkanlah dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Dan jika ada kekurangannya, kami mohon ya Allah, hapuskan dan ampunilah, agar beliau tetap menjadi teladan kebanggaan kami. Ya Allah, pengurus pusat Ikatan Alumni Unhas mungkin memiliki banyak kekurangan, tapi kami memohon ya Allah, di hari ini jadikanlah kami saling memaafkan, hanya mengingat kebaikan sahabat kami, sebagaimana doa yang kami sering lantungkan, Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ya Tuhan kami, Ika Unhas ini adalah wadah kami bersilaturahmi, maka jadikanlah dia tempat bagi kami untuk mendatangkan kebaikan. Jadikan Ika Departemen sebagai pusat menghasilkan alumni yang profesional. Jadikan Ika Fakultas sebagai simpul untuk merekatkan Ika Departemen. Dan jadikan Ika Unhas sebagai wadah untuk menghasilkan tokoh-tokoh yang dapat ditempatkan di percaturan nasional. Ya Allah ya Tuhan kami, sangat rugi kami jika berlembaga namun tidak dapat mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, jadikanlah pemimpin yang akan terpilih nanti dapat mendatangkan kebaikan bagi negara ini, bagi bangsa ini, bagi agama ini, dan Unhas khususnya. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang paling sukses, sebagaimana hadismu, khairukum anfa'uhum linnas. Jadikanlah dia orang yang paling banyak menebar manfaat. Ya Allah ya Tuhan kami, tak lupa kami mendoakan untuk bangsa ini. Jika ada pemimpin kami yang sudah adil, jaga dan buat dia istiqamah ya Allah. Hindarkan dia dari godaan korupsi. Dan jika ada pemimpin kami yang masih zalim, berikan kepadanya kesempatan untuk bertaubat ya Allah. Dan jika tidak ada harapan, kami akan menyambut suatu kebijakan ibu kota negara baru, Indonesia Timur, Makassar khususnya sebagai penopang andalannya. Tentunya kami berharap ya Allah, jika keputusan membuat ibu kota negara baru ini baik bagi negara ini, baik bagi agama ini, dan baik bagi bangsa ini, lancarkan urusannya ya Allah. Sehatkan para pekerjanya ya Allah, dan jaga kesehatan para pemimpinnya ya Allah. Namun jika keputusan itu buruk untuk agama, bangsa dan negara ini, berikan kelapangan hati bagi para pemimpin bangsa kami untuk memilah dan memilih yang mana yang lebih prioritas dibanding pemindahan ibu kota negara ini. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kepada yang seluruh terlibat dalam kegiatan ini, balaslah mereka dengan kebaikan ya Allah. Mereka yang telah mengeluarkan tenaga, balaslah dengan kesehatan dalam beribadah. Mereka yang telah menghabiskan waktu, balaslah dengan umur panjang dalam ketaatan dan keamal saleh. Dan mereka yang telah mengeluarkan harta dan materi, balaslah dengan yang lebih berberkah baik kualitas maupun kuantitasnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hanya kepadamu kami memohon ya Allah, karena engkaulah yang maha mendengar dan mengetahui hajat-hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum pembukaan tadi saya lupa menyapa Bapak JK yang kami muliakan. Semoga sehat selalu dan selalu tetap menebar manfaat untuk bangsa ini. Amin. Dan seluruh pengurus IKA Unhas, selamat telah menunaikan amanah. Pelaksana kepada Bapak Muhammad Ismak SHMH, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Umum IKA Unhas, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, yang terhormat mantan Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman, yang terhormat Pangdam 14 Hasanuddin, yang terhormat Kapolda Sulawesi Selatan, yang terhormat dan Lantamal 6 atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang terhormat Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dwi Aristia Pulubuhu, yang terhormat Rektor terpilih, Prof. Jamaluddin Jompa, beserta seluruh pimpinan Fakultas se-Universitas Hasanuddin, yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat, Bapak Safruddin, yang terhormat Rektor Universitas Negeri Makassar, yang terhormat Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Ina Kartika, yang terhormat para wali kota dan bupati se-Sulawesi Selatan, yang terhormat hadir juga pada kesempatan ini Wakil Gubernur Kalimantan Timur, yang terhormat Bapak Profesor Basri Hasanuddin, mantan Rektor Universitas Hasanuddin, yang terhormat Bapak Aksa Mahmud, yang terhormat Bapak Ibu anggota DPD, Ibu Lili Salurapa, yang terhormat Ketua Steering Komite, beserta anggota Steering Komite, Ketua-Ketua IKA Fakultas dan IKA Wilayah, serta IKA Daerah, dan yang kami banggakan, peserta MUBES dari berbagai fakultas, wilayah, dan badan otonomi. Dan tentunya para alumni yang hadir memenuhi ruangan Hotel 4 Point ini, sungguh sambutan luar biasa dan antusiasme dari para alumni terhadap MUBES IKA Unhas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kesehatan yang baik selalu menyertai kita semua. Izinkan kami menyampaikan selaku Ketua Panitia MUBES Unhas tahun 2022 ini, menyampaikan laporan kegiatan sebelum MUBES hingga saat ini. Yang pertama-tama kami sampaikan bahwa MUBES ini dihadiri oleh 120 peserta, akan dihadiri oleh 120 peserta dari 16 fakultas, 13 wilayah, 3 badan otonom, ditambah dengan peninjau dan penggembira yang telah lama menanti acara ini. Jumlah ini adalah konsekuensi daripada perubahan anggaran dasar hasil MUBES Loop yang menganut metode proporsional dari jumlah kelulusan per fakultas. Jadi tidak terbayangkan kalau metode yang dipakai adalah one man one vote atau one person one vote. Yang menurut data yang kami terima adalah 202.000 per hari ini, 200.000 alumni. Tema MUNAS kali ini adalah kolaborasi Unhas untuk negeri, di mana tema yang menyeratkan harapan atau keinginan dari alumni untuk mempertegas, memperkuat usaha untuk bekerja sama, menghasilkan ide, gagasan, bahkan menyelesaikan masalah bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita, IKA Unhas, wujudkan kolaborasi secara nyata, konkret, sesuai tema MUBES ini. MUBES ini didahului dengan kegiatan temu ilmiah yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret kemarin, bertempat di Aula Prof. Baharudin Lopa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, secara daring dan luring, dengan pemateri sebanyak 15 pemateri. Kemudian pelaksanaan MUBES ini diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan, peserta maupun undangan harus diantigen sebelum masuk ke arena MUBES. Untuk itu, panitia menyampaikan perhatiannya pada peserta MUBES untuk memperhatikan aturan dan memanfaatkan waktu dengan baik, agar MUBES ini dapat selesai tepat waktu. Sebab kita dibatasi, di mana malam hari peraturan mengharuskan kita selesai pada pukul 20 malam.
Panitia juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang telah membantu MUBES ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, baik berupa doa maupun bantuan material yang nantinya kami akan laporkan secara resmi. Antara lain adalah Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkot Makassar, Pemkab Kabupaten Bone, Pemkab Penajam Pasar Utara, Pemkab Maros, Nindya Karya, AAS Foundation, IKA Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Telkomsel, Bank Sulselbar, Bank BNI, Ismak Advokaten, Semen Gresik, Biro Klasifikasi Indonesia, PT PLN, Pindad, Bank BTN, mohon maaf jika ada yang terlewati, dan kepada teman-teman panitia, baik yang dari Jakarta maupun dari Makassar, saya sampaikan aplaus dan penghargaan luar biasa yang telah mempersiapkan MUBES ini dalam waktu yang singkat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikannya. Bila mana kekurangan dalam pelaksanaan ini, kami mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Selamat mengikuti MUBES ini dengan riang gembira. Semoga MUBES menghasilkan kebaikan buat kita semua. Sebelum mengakhiri, kami ingin menyampaikan penghargaan kepada pemenang logo MUBES ini. Kita selenggarakan sebelum kita sampaikan bahwa lomba ini diselenggarakan sebelum MUBES dan dipergunakan untuk MUBES Loop, dan MUBES ini yang dimenangkan oleh adinda kita Musnandar. Demikian kami sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Rektor Universitas Hasanuddin. Untuk itu kami persilahkan Ibu Profesor Dr. Dwi Ariestina Pulubuhu, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabin ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan amat kami banggakan, Bapak Ketua Umum IKA Unhas, Bapak Dr. Honoris Causa HM Yusuf Kalla, beserta seluruh jajaran pimpinan pengurus IKA Pusat. Yang terhormat PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, atau yang mewakili. Yang kami hormati para tokoh nasional, tokoh bangsa yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Aksa Mahmud, Bapak Dr. Haji Andi Amran Sulaiman, yang saya hormati dan para tokoh lainnya, Profesor Basri Hasanuddin, yang saya hormati, yang kami hormati para legislator, yang juga pengurus dan alumni Unhas, anggota DPR RI, Ibu Lili Salurapa, Ibu Dr. Gigi Hasna Sam MSI, dan Ketua DPRD Sulawesi Selatan beserta seluruh anggota legislator yang mungkin hadir dari berbagai daerah. Yang terhormat tentu para pimpinan daerah, para wali kota, para bupati baik se-Sulawesi Selatan atau di luar Sulawesi Selatan, Bapak Wakil Gubernur yang hadir, serta yang terhormat tentu para Forkompinda Sulawesi Selatan. Yang saya hormati berturut-turut selanjutnya adalah para pimpinan di Unhas dari Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Rektorat, dan unit lainnya, khususnya juga Bapak Rektor terpilih. Berdiri dulu Prof. Jamaluddin Jompa, supaya banyak yang lebih mengenal
Saya ini sisa menghitung hari. Yang terhormat tentunya para Ketua IKA, Fakultas beserta Ketua IKA wilayah, daerah, dan yang terhormat para utusan dari daerah dalam rangka MUBES ini, tentu yang kita banggakan Pak Ketua Panitia dan seluruh organizing komite pelaksanaan MUBES pada hari ini dan besok, serta para mitra dan sponsor yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan MUBES ini, dan yang kami banggakan seluruhnya tentu semua hadirin undangan yang amat berbahagia. Pertama, sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah dalam situasi yang belum cukup aman dalam kondisi pandemi ini kita bisa menyelenggarakan MUBES IKA Universitas Hasanuddin yang gaungnya Masya Allah, gaungnya menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia dan dunia, karena yang hadir ada juga utusan dari IKA Belanda, IKA Eropa, sehingga Masya Allah ini suatu hal yang membanggakan bagi Universitas Hasanuddin. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ketua Umum IKA dan seluruh hadirin yang amat kami muliakan, tentu ini adalah suatu kebanggaan buat Alma Mater Universitas Hasanuddin, di mana MUBES ini merupakan satu agenda yang kita harapkan tentu menaikkan reputasi Alma Mater kita dalam rangka kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Bapak Ibu yang saya banggakan, Unhas saat ini kami telah memiliki rencana pengembangan jangka panjang dari tahun 2010 hingga 2030. Saat ini dari milestone yang kita jalani sudah memiliki tahap kemandirian. Jadi kita membagi setiap 5 tahun itu menjadi suatu milestone yang semakin matang Alma Mater. Kemandirian ini kita tandai dengan banyak hal. Salah satu yang paling populer adalah Unhas telah berbadan hukum sebagai PTNBH dengan kewenangan-kewenangan yang lebih otonom dari kementerian, yang akhirnya membuat kita mencapai prestasi yang cukup baik, ditandai dengan kualitas yang berkesinambungan, misalnya kinerja-kinerja pencapaian akreditasi dari program studi yang kita kelola, misalnya untuk S1 hampir 90% akreditasi A dan unggul. Ini ingin saya sharing kepada para alumni yang sudah lama tidak mendengar kabar soal Unhas dari narasumber langsung. Ya biasanya kalau narasumbernya dari mulut ke mulut beda, tapi kalau narasumbernya valid dari rektor atau pimpinan, sehingga tentu ini juga valid. Kualitas berkesinambungan juga kita tandai dengan akreditasi internasional. Lab-lab sudah terakreditasi beberapa lab, sehingga perannya lebih bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat luas, para peneliti. Yang paling penting, kematangan organisasi juga ditandai dengan ini. Pemilihan Rektor Unhas yang baru saja rampung berjalan sangat kondusif, aman, dan harmonis. Tidak ada konflik, tidak ada tekanan-tekanan, dan akhirnya telah menghasilkan salah satu orang terbaik sumber daya Unhas, Profesor Jamaluddin Jompa. Bapak Ibu, oleh karena itu banyak hal yang menunjukkan kita pada tahap kemandirian. Salah satunya adalah di mana Unhas sudah berproses untuk tidak lagi mengandalkan UKT atau SPP sebagai sumber pendanaan utama, sehingga kami meng-create sumber-sumber pendapatan lainnya, misalnya katakanlah rumah sakit Unhas dan rumah sakit gigi mulut, selain sebagai pelayanan tetapi jadi sumber revenue baru. Dan saat ini sudah berdiri Hotel Unhas, insya Allah launching pada bulan April sebelum saya lengser. Jadi kalau Bapak para alumni ke Makassar jangan ke hotel lain-lain, ke Hotel Unhas di tepi danau yang
dikelola oleh operator yang profesional. Dan lain-lainnya, prestasi mahasiswa juga. Wajah mahasiswa Unhas sekarang tidak lagi wajah lampau. Wajah mahasiswa kita ditandai dengan prestasi di Liga Nasional, Internasional. Dan ini telah mengantarkan indikator Unhas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset Teknologi. Di 2021 kita masuk dalam ranking yang kelima di dalam Liga seluruh PTNBH. Kita bukan lagi di dalam 10 besar, kita bukan lagi di luar 10 besar, tapi kita ini dulu ditantang oleh Pak Ketua Umum IKA waktu beliau anggota MWA, ya saatnya juga masih anggota MWA pertama kali PTNBH, bisa nggak Unhas? Waktu kita masuk di ranking 9, loncat dari ranking 13, baru hebat kalau Unhas ranking 5 besar. Ternyata alhamdulillah ini semua berkat alumni. Terima kasih juga pada para alumni. Oleh karena itu saya berharap atas nama Universitas Hasanuddin berharap MUBES ini juga bisa berjalan sebagai mana yang kita harapkan, aman, harmonis, dan kondusif. Yang paling penting adalah kami ingin IKA juga sepadan dengan alma maternya. Kalau alma maternya sekarang pada tahap kemandirian, maka kita berharap IKA sebagai suatu ketua yang terpilih JK akan lebih bisa membawa IKA lebih berjaya di dunia, bukan di tingkat nasional, insya Allah. Oleh karena itu, terima kasih atas pelaksanaan MUBES ini, semoga lancar dan sesuai dengan harapan. Selamat bermusyawarah besar IKA Unhas. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan secara well organized dan tertata. Besar namanya, maka Unhas alma mater akan menjadi juga ikut lebih berjaya dan unggul.
sampai dia menang. Tapi di balik itu alami kadang-kadang ada kendalanya juga. Ternyata menang karena main banyak juga ya buangannya. Tahun ini kita evaluasi dan kita mulai menata kembali aturannya. Kita sudah pegang erat tahun lalu dan ada memang beberapa yang akhirnya tidak punya kekuatan finansial yang cukup tapi menang. Tapi secara aturan menang. Maka tahun ini kita buat lagi kebijakan baru bahwa bagaimana tetap fair, tapi mereka memiliki finansial yang cukup dengan sistem jaminan yang cukup untuk mengerjakan tanpa harus berharap daripada sistem pencairan. Ini ke depan mudah-mudahan ini dapat melahirkan menstimulan kepada semua orang untuk bisa berusaha dan memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Saya selalu menegaskan dan menasbihkan di dalam bahwa kami ini pemerintah adalah hanya untuk menjadi wasit, kemudian bagaimana ke depan kami mengawal sistem pemerintahan ini yang memiliki trust di masyarakat. Karena paling penting adalah mendapatkan trust di masyarakat untuk kemudian dapat berusaha lebih banyak. Apapun ceritanya kalau kita tidak memiliki trust di masyarakat, investasi susah masuk, kemudian kecewa daripada para pengusaha, kemudian sistem monopoli daripada usaha sangat banyak terjadi. Dan paling penting bahwa di Provinsi Selatan ini kami selalu menggunakan Unhas sebagai leading di dalam setiap kegiatan kami, dan bahkan banyak sekali kegiatan-kegiatan kami disinergikan dengan Unhas. Mungkin ini kami penyampaian juga kepada rektor terpilih dan juga ibu rektor bahwa banyak sekali termasuk fakultas-fakultas dengan sistem desain, kajian dan sebagainya sudah langsung dikerjasamakan dengan sistem kerjasama tipe 2 yang langsung dikerjasamakan dengan kampus. Kalau tidak melapor kepada rektornya ataupun fakultasnya itu bukan salah saya. Tapi paling penting mereka sudah bekerja sama dan bahkan sudah miliaran. Dan bahkan saya catat-catat sudah ratusan miliar mungkin kita sudah kerjasama dengan beberapa di fakultas-fakultas itu. Tapi paling penting bahwa apa yang kami dapat, kami semua berharap satu, bahwa fakultas ini bagaimana memberdayakan alumni-alumninya, termasuk salah satu contoh di fakultas ini ada COT, Center of Technology, itu kami selalu pakai untuk desain-desain. Saya selalu sampaikan bahwa gunakan alumni-alumni kita yang di luar yang memiliki kemampuan untuk kolaborasi ke dalam. Dan alhamdulillah teman-teman itu saya selalu berharap bahwa bagaimana kita memiliki kesempatan. Dan dengan metodologi tipe 2 ini bisa memberikan kesempatan ke kita. Karena kalau mau dilelang saya tidak pernah berpikir bahwa COT akan mendapatkan kemenangan itu. Tapi dengan sistem tipe 2 yang ada dalam regulasi memberikan kesempatan kepada kampus untuk bagaimana alumni-alumninya dipekerjakan di sana. Dan menjadi satu catatan di biodata mereka. Karena saya selalu iri. Waktu saya bekerja di perusahaan asing rata-rata anggota saya banyak dari kampus lain, ITB, bahkan alumni Jerman dan sebagainya. Mereka memiliki begitu keluar fresh graduate itu, mereka sudah memiliki pengalaman 3 tahun sampai 5 tahun pengalaman. Dari mana pengalamannya? Ternyata mereka bekerja kayak ITB, mereka punya LAPI. Mereka sudah bekerja proyek di sana. Pekerjaan proyek itu yang langsung yang dimanfaatkan oleh industri dan langsung bersaing dengan kami. Dan bahkan kami kadang-kadang menjadi kompetitor di dalam setiap lelang. Mereka ikut. Dan desain-desain mereka tidak kalah sebenarnya. Desain-desain UNAS jauh lebih bisa juga. Cuma paling penting bagaimana mensinergikan semua, saling mendorong ke atas, tidak menarik ke bawah. Karena kalau saling menarik ke bawah, inilah gaya-gaya yang sebenarnya tidak bisa jadi kembangkan saat ini, tidak bisa ditanam bijinya. Karena mereka semua ini, mau junior, mau senior dan sebagainya, mereka saling berkumpul dan kemudian menguatkan kekuatan untuk memiliki kesempatan di dalam, untuk merombak sistemnya semua, dan bagaimana ke depan menciptakan peluang-peluang kerja. Terakhir perlu saya sampaikan bahwa saya selalu bermimpi bahwa bagaimana kampus-kampus nanti kita edukasi dan kemudian kita leading bagaimana alumni-alumni kita ini untuk kemudian memberikan pendampingan kepada adik-adik kita di dalam, dan bagaimana mereka ini kuliah bukan hanya untuk semata-mata adalah bagaimana mendapatkan ijazah, tetapi bagaimana mereka menciptakan peluang-peluang pekerjaan ke depan. Banyak sekali sekarang downgrade, Pak. Saya sudah lihat catatannya 40% pengangguran sekarang itu adalah dari sekolah menengah SMK. Ini kenapa bisa terjadi? Kami melihat di Dinas Tenaga Kerja, kami evaluasi dan semuanya di Bapeda, Perencanaan Pembangunan. Ternyata masalahnya adalah semuanya diambil alih oleh semua lulusan alumni S1. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini di take over oleh alumni S1. Mereka menjadi pencari pekerja. Akhirnya apa? Jualannya murah, sarjana juga, SMA, SMK ini yang langsung mau kerja, kalah bersaing. Inilah yang ke depan kita mau berharap bahwa ada wejangan dan tidak dari Pak Ketum selaku Wapres juga banyak pengalaman daripada berusaha dan birokrasi pemerintahan. Kami sebenarnya melihat saja itu bahwa ini ada kecenderungan meningkat terus sampai 40% porsinya. Karena kenapa? Siapa yang tidak mau? Alumni SMK atau alumni misalnya teknik mesin. Teknik mesin sudah ijazah S1, dulu pernah juga STM, kemudian dia memiliki ijazah S1, kemudian murah juga harganya. Ini semuanya jadi pengangguran semua ini. Ini kita harus pikirkan bersama bahwa bagaimana
pendidikan perguruan tinggi kita arahkan untuk bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan dan bagaimana mereka melihat potensi wilayah sekitar kita termasuk kearifan lokal, sistem pertanian, perikanan, pertambangan dan semuanya, kemudian bagaimana menjadikan itu kedaulatan ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan yang dimotori oleh alumni-alumni perguruan tinggi kita termasuk Universitas Hasanuddin. Terakhir kami sampaikan bahwa Bapak Wapres, kami juga melapor kemarin kepada Bapak Menko bahwa ada sistem pertambangan yang akan dirilis oleh PT Vale. Kami selalu sampaikan bahwa itu harus menjadi wilayah provinsi dan dikelola oleh kedaulatan resources yang ada di Sulawesi Selatan. Itu ada nilainya sekitar berapa ribu hektar dan kami menginginkan bahwa itu adalah di bawah kendali provinsi. Saya sudah menyampaikan bahwa ketika lelang dan itu regulasi bahwa harus memberikan kesempatan yang pertama bahwa kepada pemerintah provinsi melalui BMD-nya. Kami sudah bersurat 2 kali, sudah ada disposisi dari Bapak Presiden melalui Bapak Setnek dan kami berharap itu akan menjadi wilayah yang kita bagaimana kelola dan berdayakan, manfaatkan, tetapi memiliki teknologi sistem-sistem lingkungan yang baik, yang tertata dengan baik, dengan memiliki pekerjaan-pekerjaan yang profesional, karena tidaklah diciptakan mereka kecuali untuk kemakmuran masyarakat banyak, tetapi kita harus tahu juga teknologi untuk mengembalikan bahwa dia tetap memiliki approaching terhadap lingkungan yang lebih baik. Paling terakhir saya sampaikan, saya terima kasih banyak atas supportnya semua. Tidaklah kami bisa berjalan sendiri, kecuali adalah bantuan daripada semua, termasuk alumni Unhas, dan juga tentu daripada tokoh-tokoh Tomalebi Kumanang. Saya adalah sebagai anak di sini, untuk diberikan masukan-masukan, paling tidak apa yang kami rencanakan, tentu ada pandangan-pandangan dan masukan yang sedianya dapat menjadi masukan yang lebih baik ke depan. Mungkin saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada salamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya sambutan Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin kepada Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya hormati Saudara Gubernur, PLT Gubernur, Ketua DPRD dan seluruh forum pimpinan daerah yang hadir, para alumni dan teman-teman yang hadir di sini. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih bahwa selama lebih 25 tahun saya ketua alumni ini mendapat saya tidak tahu persisnya, lebih 25 tahun. Jadi sampailah waktu untuk kalau kita mulai, kita juga bisa akhiri. Karena itulah maka saya mengharapkan, karena selalu pandangan saya bahwa universitas itu mutunya di samping kriteria-kriteria yang diberikan oleh pimpinan, juga sangat ditentukan oleh kemampuan para alumninya sebagai hasil daripada suatu universitas. Tanpa kemampuan para alumninya, sebaik apapun universitas itu tidak menjadi ukuran atau kebanggaan daripada secara nasional. Karena itulah maka alumni sangat penting untuk memberikan suatu bahagian daripada kita semua, mempunyai kemampuan untuk bekerja sebaik-baiknya seperti apa yang telah disampaikan. Saya selalu menggambarkan bahwa universitas itu melihat ke depan.
Dan ke depan itu sangat tergantung kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, sangat tergantung. Siapa yang menguasai iptek, dia akan menguasai masa depan. Jangan universitas itu menjadi museum, selalu melihat ke belakang. Dulu itu, selalu kita melihat seperti itu. Kita jadi menguasai, berlayar sampai, saya sudah pernah katakan, selalu kita membanggakan pinisi pada saat orang memakai satelit sebagai bagian daripada kehidupannya. Kita masih terus bahwa kita dulu punya pinisi yang ini. Jadi selalu kita melihat masa lalu. Marilah kita melihat yang baik masa depan itu yang seperti ditentukan tadi, bahwa teknologi iptek itu adalah satu bagian untuk memajukan masa depan. Apa yang disampaikan oleh PLT Gubernur dengan dan Rektor itu merupakan suatu bahagian yang utama daripada kemajuan itu. Karena itulah maka selama 25 tahun lebih saya ingin menyampaikan terima kasih karena kebersamaan. Mungkin juga karena posisi saya, sehingga tiap acara habis Ramadan lebih halal selalu di istana diadakan acaranya. Jadi minta maaf nanti berikutnya tentu tidak seperti itu lagi, harus ada cara lain untuk membangkitkan semangat daripada teman-teman semuanya. Dan itu juga merupakan bagian daripada upaya kita untuk memajukan secara bersama-sama. Ke depan tentu juga suatu negara ini mempunyai suatu bagian-bagian. Seperti orang mengatakan ada krisis ekonomi nasional. Sebenarnya tidak terlalu bersifat nasional. Seperti di Sulawesi, itu tidak menampakkan suatu krisis yang berat seperti apa yang terjadi di Jawa umpamanya. Karena kita mempunyai hasil-hasil produksi nasional yang tentu mempunyai bahagian daripada upaya memajukan bangsa ini dan sebagainya. Itulah harapan kita semua, sehingga kita berusaha bagaimana memajukan universitas ini dan bagaimana para alumni membantu mengusahakan ini. Ke depan bagaimana mensinkronkan semangat yang lalu untuk kebaikan masa depan. Bahwa masa lalu tentu jangan terlalu kita banggakan, tapi kita apakah suatu ukurannya, kita pakai kulturnya yang baik. Kultur orang Bugis Makassar yang sebagian besar tentu alumni UNAS ialah bagaimana memberikan semangat entrepreneurship. Apa masalah negeri ini yang paling berat nanti yang kita hadapi? Ialah kita kekurangan entrepreneurship dibanding dengan masa lalu. Kalau masa lalu saya sering ikut bagaimana tahun 50-an, 60-an, entrepreneur daripada pengusaha-pengusaha Bugis Makassar sangat kuat. Dan itu menguasai bagian-bagian ekonomi. Sekarang ini sudah sangat menurun dibanding dengan masa lalu. Mau bicara tentang lahan, hampir semua lahan sudah dikuasai oleh para developer dari Jakarta. Jadi kita sudah menjadi bahagian daripada suatu yang perlu menjadi bahagian daripada kebanggaan kita. Tapi ini juga saya harapkan kepada Bapak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang ada, bahwa dalam setiap kebijakannya selalu mendahulukan kepentingan nasional, kepentingan daerah, bukan hanya kepentingan usaha besar. Coba lihat di Pantai Losari, siapa semua yang kuasai Pantai Losari itu? Itu pasar sentral saja siapa yang kuasai? Itu menjadi bagian tantangan kepada alumni untuk tidak dan juga menjadi kebijakan gubernur nanti harus betul keras kepada kebijakan itu. Kepada para bupati, kepada ini semua akibat daripada pilkada yang mahal ongkosnya. Sehingga akibat tidak berdasarkan kemampuan berapa ongkos untuk menjadi pimpinan daerah, sehingga menjadikannya
situasinya kita ini menjadi terkendala, menjadi terkuasai oleh faktor-faktor itu. Jadi saya minta kepada pimpinan alumni Unhas yang menjadi pimpinan daerah, termasuk gubernur, untuk betul-betul mendahulukan seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa sumber daya alam ini beri kesempatan kepada pengusaha-pengusaha daerah sendiri untuk menjalankannya. Karena apabila tidak, kita hanya menjadi pekerja daripada orang-orang yang datang ke Makassar. Yang datang ke Makassar juga satu kemajuan. Tidak berarti tidak boleh, karena ini bangsa yang besar. Namun ada dimanapun di dunia ini selalu ada prioritas. Prioritas diberikan dulu, kan dimanapun di Amerika pun selalu ada prioritas diberikan kepada bangsanya, baru diberikan kepada orang luar. Kita bukan bangsa lain tentunya, tapi ini penting untuk menjadi bagian. Itu manfaat alumni untuk saling meningkatkan. Alumni bukan hanya untuk rame-rame, tapi bukan itu adalah suatu upaya kita untuk memajukan daerah dan bangsa ini. Yang kedua yang saya ingin harapkan ialah bahwa alumni ini bukan lagi mahasiswa. Terkenal di mana-mana kalau ada perkelahian yang banyak, oh itu terjadi di Makassar. Ada lempar-lempar batu, oh itu mahasiswa Makassar. Betul-betul Presiden pernah tanya Pak Wapres, Pak Yusuf, Pak JK, kenapa di Makassar selalu mahasiswa itu ngamuk-ngamuk? Saya bilang karena emosinya tinggi, Pak. Nah, dalam pertemuan ini saya yakin Anda tidak lagi sebagai mahasiswa UNHAS, sebagai alumni UNHAS. Saya senang ada baliho yang mengatakan bahwa kita riang gembira. Itu sangat penting. Jadi jangan ini menjadi suatu persaingan yang mati-matian, bukan. Ini adalah suatu kompromi untuk kemajuan. Nah, karena itulah jangan sebagai alumni UNHAS saya mengalami banyak hal, bakar-bakaran di kampus, terpaksa lagi saya turun tangan selesaikan yang rumah yang terbakar itu untuk agar ini. Itu juga sebabnya kenapa salah satu alasan kenapa kita pindahkan Fakultas Teknik ke kampus yang baru supaya jangan terjadi banyak perkelahian. Nah, jadi ya ada juga ternyata manfaatnya berkelahian karena itu kalau tidak berkelahi barangkali kita tidak bangun kampus baru kan. Tapi itu hanya efek positifnya dilihat, efek negatifnya lebih banyak daripada efek positifnya. Karena maka dalam kesempatan ini tentu saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih selama dukungan dan kerjasama selama lebih 25 tahun memimpin ini. Dan saya satu katakan tahun ini saya berumur 80 tahun ini. Sudah lewat sebenarnya waktunya untuk menyerahkan kepada yang muda-muda. Tapi soalnya bukan saya minta, selalu diminta gitu kan. Jadi sekarang saya menolak untuk ikut lagi dalam pemilihan untuk ketua umum. Saya memberikan kepada teman-teman yang lebih muda, yang lebih mampu, yang mempunyai ada waktu. Kan sekali lagi tugas Ikatan Alumni meningkatkan kerjasama antara alumni dengan universitas. Itu alumni yang mempunyai kemampuan agar membantu universitas, dan itu banyak dilakukan. Asmawi sebagai Diruberi membangun kampus untuk ekonomi UKM di Fakultas Ekonomi. Ya tentu tadi saya katakan saya turut membantu untuk membangun kampus baru. Itu semua itu semua harus ditingkatkan lagi. Apa yang dibutuhkan oleh universitas kita bantu secara bersama-sama, baik kemauan pribadi dan
sponsor seperti disampaikan tadi Ibu Rektor bahwa sekarang ini sudah berubah ini menjadi BPLH kepadanya, bahwa harus mempunyai kemampuan sendiri untuk memajukan universitas itu. Itulah harapan saya. Sekali lagi saya mengharapkan pertama MUBES ini dilakukan dengan riang gembira, tidak dilakukan dengan pukul-pukul meja. Lupakan bahwa Anda bukan mahasiswa lagi. Kalau mahasiswa barangkali hanya digiring masuk ke kampus, tapi Anda mau digiring kemana kalau berkelahi kan? Tidak, ya pasti tidak. Pasti tidak. Dan saya yakin itu nanti hasilnya bisa aklamasi, bisa secara voting dengan baik, ikhlas menerima apapun hasil daripada MUBES. Dan seperti disampaikan juga tadi, saya kira ini adalah MUBES yang terbesar yang pernah ada. Ya bunganya saja melebihi daripada jumlah suara, gitu kan. Kalau satu suara itu dari bunga, maka lebih banyak bunganya daripada pesertanya. Saya tidak tahu kenapa, tapi seluruh kota penuh dengan baliho, itu juga menambahkan mungkin suatu semangat baru bahwa mari kita pimpin. Harapannya ialah tidak lain daripada memajukan alma mater kita. Saya bangga, saya tanya semalam Rektor, Unhas sudah ranking berapa? Ranking kelima, itu luar biasa ranking kelima itu. Kami persilahkan kepada Baik, terima kasih. Telah dibuka musyawarah. Lumpur Baraya. Di atas jejak kerbau.
Samarapan berangkatlah, alai talangna natualia, berlayar ke cakrawala, berang memandang tingkap mereka merasa membawa rencana, membawa ribola.
Ya, mari kita obrol sekali lagi. Luar biasa penampilan happening art dari Kak Iwa dan Kak Anca, juga Ibu Dr. Sakapati. Dan perlu kami dengan bangga menginformasikan bahwa trio happening art yang baru saja kita saksikan bersama-sama adalah pemain teater di era 90-an. Oh, luar biasa sekali. Dan acara selanjutnya, penampilan tarian 4 etnis dari Bengkel Seni Dewa Keadilan Fakultas Hukum Universitas
Wah, dari Bengkel Seni Dewa Keadilan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih sekali lagi penampilan yang sangat luar biasa dari adik-adik dari Bengkel Seni Dewa Keadilan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di bawah binaan langsung Ibu Dr. Sakapati. Demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan musyawarah besar Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, dan tidak lupa kami Recording stopped. Sekali lagi kepada seluruh peserta bahwa registrasi ulang untuk peserta peninjau, peserta penuh dan peninjau serta penyediaan fasilitas kamar hotel akan dilakukan.